Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saya Raisa Nurahima Gunawan dari semester 5A akan memaparkan hasil wawancara. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah dengan meningkatkan pembangunan ekonomi negeri serta mengurangi ketergantungan terhadap bangsa lain. Hal ini dapat tercapai salah satunya dengan mengembangkan kewirausahaan di Indonesia dengan melahirkan banyak wirausaha sukses. Ketergantungan Indonesia terhadap bangsa lain diharapkan dapat berkurang karena telah mampu menciptakan lapangan baru sendiri dan memenuhi kebutuhannya sendiri. Selain itu, dengan hadirnya wirausaha yang sukses mengembangkan usahanya, baik di kancah nasional maupun internasional, akan mengurangi beban pemerintah pula dalam rangka mengurangi angka pengangguran. Selanjutnya, di sini saya mewawancarai toko mainan UJM dan toko Asbas. Kenapa saya mewawancarai dua pengusaha sekaligus? Karena menurut saya, toko mainan UJM ini untuk modal dan omset tidak terlalu terbuka. Secara inisiatif saya langsung mewawancarai toko Asbas. Baik, langsung saja. Toko mainan UJM ini dirintis pada tahun 1997 yang diperkirakan sudah 23 tahun lamanya. Lalu, selanjutnya tips dan kiat-kiat Ibu Rosmawati dalam menjalankan usaha ini adalah dengan sabar dan tawakal, serta ada barang yang komplit dengan harga yang murah, sehingga bisa dijual lagi kepada pengusaha-pengusaha lain, sehingga harganya ada harga partai dan eceran. Proses dan cara Ibu Rosmawati dalam mengembangkan usaha ini yaitu merintis usaha toko mainan UJM ini dari nol, dan usaha ini adalah usaha keluarga yang dirintis turun-temurun. Awal mula kedua orang tua dan suami Ibu Rosmawati ini merintis usaha di sekolah-sekolah. Beliau berjualan mie dan makanan-makanan di sekolah-sekolah. Dan ketika ada orang tua beliau ingin berangkat belanja, tetangga-tetangga yang sudah percaya dan mengenal orang tua beliau itu menitipkan pesanan belanjaan kepada orang tua Ibu Rosmawati ini. Dari kepercayaan itu, orang tua beliau merintis usaha sehingga bisa menafkahi keluarga. Setelah Ibu Rosmawati ini melahirkan anak pertamanya, dan pada tahun 2006 beliau hijrah ke Cicalengka, Cikurutuk dan mendirikan toko mainan UJM ini. Ibu Rosmawati mengambil barang dari ayahnya di Bandung yang diimpor langsung dari Cina. Sehingga seiring berjalannya waktu, para pelanggan percaya. Jadilah sekarang ini kebanyakan yang membeli ke toko mainan UJM ini adalah konsumen dengan harga partai. Selanjutnya, kiat-kiat Ibu Rosmawati mendirikan toko mainan UJM sehingga bisa sukses seperti ini dengan bertahap sedikit demi sedikit dan sabar menjalaninya, serta ada barang yang komplit dengan harga miring sehingga bisa diambil lagi oleh pedagang-pedagang lain. Selanjutnya, peluang pasar Ibu Rosmawati awalnya di sekolah-sekolah. Semenjak ada pandemi, penjual yang sering berdagang di sekolah itu tidak berdagang lagi dikarenakan sekolah ditutup. Dan sekarang beliau fokusnya ke pedagang yang menjual di pasar-pasar, yang mempunyai sales-sales yang keliling lagi di pasar-pasar. Modal awal Ibu Rosmawati mendirikan toko UJM ini yaitu dengan kepercayaan kepada orang-orang kepada beliau. Omset beliau selama sebulan kurang lebih itu 100 juta per bulan. Selanjutnya, kendala yang Ibu Rosmawati hadapi yaitu konsumen yang komplain dan karakter konsumen yang berbeda-beda. Target atau keinginan beliau untuk kedepannya yaitu ingin memiliki cabang, dan usaha keluarga ini terus turun-temurun kepada anak dan cucu-cucu beliau. Selanjutnya, hasil wawancara toko Asbas. Toko Asbas ini dirintis sejak tahun 2015 yang diperkirakan sudah 6 tahun lamanya. Tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menaikkan omset, hanya dalam waktu kurang lebih 3 bulan saja. Selanjutnya, kiat-kiat Bapak Asep dalam menjalankan usaha ini sehingga bisa berkembang adalah yang pertama,
niatkan awal menjadi pengusaha untuk beribadah. Yang kedua, menjalankan bisnis dengan sungguh-sungguh dan menggali ilmu dengan terus belajar, baik dari buku, sumber lain, atau dari para pengusaha senior. Yang ketiga, menjalankan bisnis dengan kepuasan dan kenyamanan konsumen. Yang keempat, ridho orang tua dan istri, disertai dengan sholat tahajud dan duha, serta istiqomah mengeluarkan sedekah subuh. Yang kelima, berdoa dan qanaah berapapun rizki yang didapat. Selanjutnya, cara Bapak Asep dalam mengembangkan usaha ini yaitu pada saat awal melakukan promosi dan membelikan hadiah langsung dengan syarat pembelanjaan minimal 30.000, mendapatkan satu piring cantik. Dari melakukan promosi itulah toko Asbas dikenal dan berkembang sampai sekarang. Kemudian setelah mendapat pelanggan, berusaha bagaimana mempertahankan pelanggan yang lama dan menambah pelanggan yang baru. Yang menjadi motivasi atau latar belakang Bapak Asep mendirikan usaha ini adalah untuk menikahi perempuan yang sekarang menjadi istri beliau dan untuk membantu perekonomian keluarga. Kemudian didukung oleh peluang pasar yang besar, di mana pada tahun itu seblak sedang sangat booming dan bakso disukai hampir semua kalangan dan di semua musim, yaitu musim panas dan hujan, sehingga prospeknya sangat bagus. Saat pertama Bapak Asep mendirikan toko Asbas ini, Bapak Asep mengeluarkan modal awal dengan jumlah 3.400.000 dengan rincian 200.000, sewa jongkok bulanan 2.200.000 untuk pengadaan barang dagang, dan 1 jutanya yaitu cadangan cash hari pertama jualan dengan omset 11.000. Bapak Asep memulai usaha 3 bulan pertama dengan omset masih ratusan ribu. Tetapi setelah mengadakan promosi merangkak naik di tahun pertama 1 sampai dengan 2 juta. Di tahun kedua 2 sampai 3 juta. Nah, rata-rata tiap tahun omset Bapak Asep ini naik 1 juta per tahun. Yang dihadapi Bapak Asep selama kurang lebih 6 tahun mendirikan perusahaan ini dari sisi kendala yaitu tempat jualan yang sempit, sehingga beliau sulit melakukan stok barang. Maka dari itu, beliau tidak bisa bersaing dalam segi pengadaan barang dengan kompetitor lain. Selanjutnya, omset Bapak Asep pada tahun 2021 ini adalah 7 juta per hari. Dan omset terbesar yang pernah beliau dapatkan 15 sampai dengan 20 juta per hari ketika menjelang dan setelah hari raya di tahun 2021 ini. Lalu pada kondisi pandemi saat ini mengakibatkan toko Asbas mengalami penurunan omset sekitar 20%. Tetapi menurut beliau masih bisa menutupi pengeluaran dan kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya, strategi yang dilakukan Bapak Asep dalam menjalankan usaha ini adalah yang pertama, dengan memberikan kebutuhan pelanggan dengan mengedepankan pelayanan yang prima. Yang kedua, komunikasi yang baik. Yang ketiga, menerapkan 5S. Yang keempat, barang berkualitas dengan harga bisa lebih murah atau sama. Yang kelima, berlaku adil dan jujur dalam berdagang. Yang keenam, berdoa dan berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, target toko Asbas untuk kedepannya dalam jangka pendek. Beliau ingin membuka cabang minimal 1 tahun 1 cabang. Dan dalam jangka panjang, beliau ingin menerapkan manajemen berbasis IT dan berkonsep seperti minimarket agar lebih memberikan kenyamanan. Nah, dapat disimpulkan dari hasil penelitian terhadap seorang pengusaha bahwa menjadi seorang wirausaha atau pengusaha tidak semudah yang dibayangkan dan tidak sepraktis yang diharapkan. Semua butuh perjuangan serta pengorbanan, juga kegigihan dalam menekuni usaha yang kita inginkan, dan tak lupa kerja keras dalam setiap langkah yang kita lakukan, sehingga kita dapat mencapai target yang diinginkan dan menjadi seorang wirausaha yang sukses di masa depan. Pemilik toko UJM dan toko Asbas memberikan saran berupa masukan dan motivasi, yaitu jangan mudah putus asa, maju terus karena keberhasilan tidak cukup 1 kali atau 2 kali, pengalaman tetapi berkali-kali, berbagai macam pengalaman dan rintangan, terus maju karena kita punya itikad baik. Saat kita punya suatu usaha, terus tekuni itu sampai sukses. Nah, sekian untuk pemaparan wawancara kali ini.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.